Nah, ini parah nih. Ya, bilang enakan zaman Jokowi ya. Serba murah. Apanya yang enak di zamannya SBY? Ya kan? Ini nih, kalau pendukungnya SBY seperti ini, makanya jangan banyak-banyak nenggak formalin, bro. Ya. Jadi keingetan SBY terus awet aja. Nampaknya Kadrung betul-betul dibabat habis oleh Nyai Widya, di mana Kadrung ini membandingkan persoalan kinerja Pak Jokowi dengan Pak SBY yang mengatakan bahwa di era Pak SBY lebih baik daripada di era Pak Jokowi. Nah, akibat eh, perkataan inilah yang membuat Nyai Widya memanas dan merespon apa yang menjadi komentar Kadrung biadab ini. Langsung saja kita simak videonya seperti apa. Begini nih, kalau penenggak borak sama formalin zamannya SBY ini apa-apa di formalin. Awet nyinyirnya, ya kan? Sampai sekarang hutan-hutan kebakaran sampai 2 periode. Malaysia aja kena dampaknya pakai masker. Ngebul di mana-mana pada bengek. Udah SARS, flu babi, flu burung, ya kan? Ditambah lagi hutan ngebul. Ya Allah ya Rubi, apa sih enaknya? Ya, semuanya dipermalin, bakso dipermalin. Jangan-jangan bakso lo udah keriput juga ini kena formalin. Duduk di atas gentongnya formalin kali. Ya, jadi menciut. Bapak Jokowi ini jauh lebih baik, jauh lebih baik lah. Pertama, orang-orang Petral dibubarkan. Zaman SBY apa? Badan segede Rambo, nyali Hello Kitty. Ya kan? Bisa nggak dia bubarkan Petral? Nggak bisa. Juga Freeport diambil sahamnya jauh lebih besar. Zaman SBY bisa nggak? Nggak bisa. Justru minta upah 10%. Ya kan? Ayo ngaku. Ayo benar apa betul? Di zaman SBY semua kabinet-kabinetnya begitu ketahuan yang namanya korupsi didiamkan. Yang namanya korupsi hukum bisa tukar tambah. Zamannya Bapak Jokowi, orang yang korupsi tidak bisa berkutik. Lembaga-lembaga yang menikmati terutama di BUMN 23 lembaga itu dibubarkan. Ya kan? Gimana gak sakit hati? Jauh lebih baik lah bro. Orang-orang PKS, orang-orang Demokrat, 23 lembaga dibubarkan sebanyak 18 lembaga. Iya kan? Gimana gak mantap? Ketika Bapak Jokowi ingin mengesahkan yang namanya undang-undang ya pengesahan perampasan aset negara kita, terutama dana-dana BLBI yang ada di tangan-tangan koruptor, nolak memalsukan tanda tangan, sewa mahasiswa. Jauh lebih baik kan Bapak Jokowi bikin yang namanya bohir-bohirnya kadrun itu jongkir balik. Ya, enak lah. Ngopi dulu bro. Mantap kan? Gimana coba? Gue tuh seneng demen tau gak di rezim Bapak Jokowi. Nah, dikit-dikit demo, ya, otaknya bisa dijungkir balikkan. Kenapa? Yang namanya ya jelang pilpres bisa menjelma jadi ustadz, bisa menjelma preman-preman diulamakan, ya bisa menjadi ustadz Cak Bakwan ya, Cak Zembut. Juga ya bisa menjadi rasul. Gembong-gembong yang namanya mafia jongkir balik. Ya, menjadi presiden buruh lah. Bikin mafia-mafia itu stres di zamannya rezim Bapak Jokowi. Seruput lagi kopinya. Ciao-ciao. Ciluk bahaya. Parah kan? Gimana Pak? Santai bro ya. Kau bilang di zamannya Bapak Jokowi nggak jauh lebih baik. Ya utang tambah bengkak. Sisa utang SBY aja 2.700 triliun. Bunganya kalau dulu belum naik ya. Bunganya ayo kali 10% berapa? Setiap tahun Bapak Jokowi bayarin nya SBY itu ya 10%, 270 triliun rupiah. Bagaimana? Ya
Jokowi semua. Ya, udah ngutang buat perkaya anak-anaknya, perkaya kader-kadernya. Betul Bapak, benar. Jawab ayo. Ya, seruput kopi dulu kalau jantungan. Sampai 3 kali minum bro, takut lu ngamuk. Itu kenyataan ya. Cilup bah. Ya enggak. Gitu jauh lebih baik lah. Gua demen banget dikit-dikit demo. Ya, apa ya sekarang? Ya, bahan untuk didemoin lagi. Ya, goreng masalah rempang, Gatot. Ya, dulu setiap jelang pilpres yang namanya Veronica Kauman, yang namanya mantan gubernur yang namanya Papua Barat zaman dulu, minta Papua merdeka segala macam, Gatot. Ya, orang Papua udah banyak yang cerdas. Sekarang mau goreng-goreng masalah rempang, Gatot lagi, ya enggak? Terus mau goreng masalah apa lagi? Nyok, kita goreng pala koruptor. Kenapa saya goreng-goreng masalah koruptor mendidih ya? Panas ya? Jauh lebih baik Bapak Jokowi tidak tebang pilih, mau itu PDI, mau siapa kayak disikat semua, mau teman sahabatnya kayak, ya termasuk ada Edi Prabowo kan? Masalah kelautan, perikanan, ya enggak? Masalah benih-benih lobster, ya enggak? Semuanya dijerat hukum tuh. Coba di zamannya SBY. Ini nih Nasdem nih mentan. Katanya berobat ke rumah sakit. Ya biasalah anggota-anggota Nasdem, anggota-anggota Demokrat ya. Kalau dulu kalau di sidang mulai sakit, lupa ingatan. Banyak yang hilang ingatan, termasuk buku KPK 2 lembar hilang. Dulu masih zamannya Pak Tito loh. Ya, masih zamannya Sambo itu. Ya, buku KPK aja hilang 2 lembar. Nah, itu biasa, Bro. Ya, ketika orang-orang ini di zamannya SBY, zamannya Jokowi ini bikin para mafia, para koruptor itu hilang ingatan. Ya, pura-pura hilang ingatan, hilang ingatan. Yang namanya kader Demokrat 1.000 triliun lebih. Yang namanya siapa tuh? Yang orang Papua itu. Si Hidong itu, ya temannya Pijan. Aduh lupa itu namanya ya. Itu jelas langsung di sidang pura-pura lupa ingatan. Nah seperti itu. Lukas NB ya, itu dari Demokrat. Lukas NB itu 1.000 triliun lebih. Ya 1.000 triliun loh. Hutang negara aja berapa ribu? Ya kan? Itu 1.000 triliun satu orang. Ya kan? Itu kader Demokrat, nggak tanggung-tanggung bro. Ya 1.000 triliun lebih. Itu boleh simak itu keterangan dari Bapak Mahfud MD. Ya. Nah itu mulai kalau di sidang itu lupa ingatan ya. Begitulah sekarang lupa rumah sakitnya itu yang mentan. Nggak tahu jadi siluman apa. Ya kenapa? Korek putar ulang ya semua itu ya. Semuanya banyak ya kader-kader Demokrat dulu di persidangan ya lupa ingatan. Culak. Ya lupa ingatan ketika di sidang. Maklumlah ya, pada hilang ingatan ya. Nggak salah-salahnya sih buku KPK aja 2 lembar yang tengah-tengah hilang. Coba tanya sentil-sentil dong Pak Tito Karnavian. Ya ayo kena sentil semua loh. Siapa yang komen nama saya? Ya saya nggak tebang pilih, mau itu PDI, mau siapa, ya kan? Saya Jokowi, ya kan? Nah itu orang yang saya dukung. Besok Ganjar saya dukung. Saya tidak peduli. Andai pun itu Ganjar dari P3, andai pun dari PSI, tetap Ganjar saya dukung. Ya, nggak peduli saya dari partai mana. Saya bukan teriketan orang partai, bukan banteng, bukan itu. Ingat ya bro. Kalau Anda bilang, apakah di rezim Bapak Jokowi jauh lebih baik? Jauh lebih baik. Orang-orang di jalanan itu pada ngebut, Aceh, Sumatera, tembus jalan tol. Ya kan? Ya kan? Bangunan, yang namanya bandara, yang namanya bendungan, sampai ke sekampung sana Lampung itu. Semuanya diadain tiba-tiba ada. Ya kan? Nah seperti itu jauh lebih baik. Karena untuk yang pertama, para mafia-mafia migas tidak bisa berkutik. Ya dulu keenakan loh. Lo juga anaknya kan, apa cucunya nih, 7 keturunan nggak bisa habis itu. Sehari aja triliunan, kalian untungnya enak aja. Ya. Nah, mau apa lagi? Jauh lebih baik kan?
Ya, hukum nggak bisa dibeli, pakai tukar tambah dengan kebun kelapa sawit, ya. Nggak bisa tukar tambah dengan sarang walet, ya nggak bisa. Maka pikir zaman Jokowi ini bisa kayak Gayus Tambunan, nama doang di penjara, terus operasi plastik. Yang namanya Joko Chandra, operasi plastik, kabur. Herannya ini ya, kabinet-kabinet SBY ini kabur dulu ke Singapura, kemana-mana. Ada apa itu dengan Singapura? Ya, tempat anak-anak zendana itu nyimpan duit, ya kan di sana, ya dah. Ayo, jauh lebih baik lah, bikin jungkir balik bohir. Ya, salam waras, salam NKRI. Ayo, apalagi? Hah? Apa? Nah, itulah respon dari Nyai Widya terhadap penjilat SBY atau budaknya SBY yang mengatakan bahwa di era Pak SBY lebih baik daripada Pak Jokowi. Entah penilaiannya dari sisi mana sehingga bisa mengatakan bahwa di era Pak SBY lebih baik daripada Pak Jokowi. Padahal kita tahu sendiri, terbukti sendiri bahwa banyak sekali hal-hal yang merugikan yang dilakukan oleh kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Pak SBY pada saat dia menjabat sebagai presiden. Tidak hanya itu, bangunan-bangunan yang dia buat mangkrak, dan juga bebasnya mafia-mafia untuk melakukan sebuah transaksi ilegal. Saya kira untuk kehadirannya Widya dan selalu merespon setiap nyinyiran para kadrun, nyinyiran para budak-budak, gerombolan-gerombolan mafia yang selalu haus akan kekuasaan dan tentu selalu ingin menyengsarakan rakyat dan memikirkan isi dompetnya sendiri dan perutnya sendiri, sehingga kita terbantu dengan adanya suara Nyai Widya sebagai Sri Kandi NKRI, dan semoga sehat selalu agar bisa terus berjuang untuk bagaimana agar mengkanter setiap statement-statement yang dikeluarkan oleh para kader. Saya kira hanya itu, dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.